Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja. Hari ini kita akan memulai ibadah, tetapi sebelum mulai ibadah, saya ingin mengingatkan kepada kalian, kita kan lagi di masa COVID-19. Jadi kalian tuh harus mengikuti protokol kesehatan. Contohnya memakai masker, rajin cuci tangan, atau membawa hand sanitizer, dan ketiga kan harus menjaga jarak. Dan jika tidak terlalu penting, jangan keluar rumah ya. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin memulai ibadah, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkatilah kakak yang mengajar dan memberikan materi pada hari ini, dan berkatilah juga teman-teman yang bertugas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, alia, amin. Teman-teman, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, dan kita akan menyanyikan lagu Hati yang Gembira, medley Kidung yang Merdu. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Namun semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Kidung yang merdu di hati, Yesus memberikannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Kau Mengenal Hatiku. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerima
Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Sehat selalu ya dalam perlindungan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang kesehatan mental. Tema ini masih berkaitan dengan tema-tema minggu yang lalu. Nah, kesehatan mental adalah salah satu hal yang paling berharga di dalam hidup kita. Sayangnya, hal ini seringkali terabaikan. Sebagaimana hidup tidak bisa dijalani dengan baik jika kesehatan fisik kita terganggu. Demikian juga dengan kesehatan mental. Oleh karena itu, kita perlu memahami apa itu kesehatan mental dan apa upaya untuk menjaga mental kita tetap kuat dan sehat. Nah, tapi sebelum keadaan dibahas lebih jauh lagi, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam iman kami kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menuntun kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan memberikan kami pengertian akan firman-Mu, agar kami mampu mendengar, memahami, bahkan menjadi pelaku firman-Mu. Tutup bungkus hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, awal tahun lalu saat pembinaan pengasuh remaja, salah satu pembicaranya seorang konselor di salah satu sekolah swasta. Ia menceritakan bahwa ada muridnya yang mengalami depresi berat akibat perceraian orang tuanya. Muridnya ini merasa tertekan, merasa dirinya tidak diterima dalam keluarganya. Ia tidak mampu keluar dari tekanan yang dia alami dan rasakan. Kesehatan mentalnya terganggu. Ia berharap orang-orang di sekelilingnya mampu memahami dan mengerti dirinya. Namun, kenyataannya berbeda. Orang tuanya bercerai. Mereka memilih jalannya masing-masing. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengikuti ayahnya. Nah, suatu saat adik-adik, salah satu orang yang paling dekat dengan dirinya memutuskan hubungan baik dengan dirinya. Ia merasa tidak ada satupun orang yang mampu mengerti dan memahaminya. Ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan menjerat bagian tubuhnya dengan seutas tali yang tergantung di rumahnya. Adik-adik, cerita tadi adalah gambaran bagaimana kesehatan mental kita jika terganggu dan kita tidak bisa keluar dari permasalahan yang ada. Jangan biarkan hati kita hancur dengan menyimpan setiap permasalahan di dalam hati kita. Jangan biarkan kita hidup dengan rasa cemas, takut, dan putus asa. Sebagai remaja Kristen, kita harus terus bertumbuh dan berkembang di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan adalah panduan dan tuntunan bagi kita semua orang percaya. Dari sanalah kita akan memperoleh pengertian atau hikmat dari Tuhan untuk menjalani kehidupan ini tanpa rasa cemas, takut, dan putus asa. Nah adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita. Kita mau mendengar dan belajar dari apa yang firman Tuhan katakan tentang memelihara pengajaran yang benar dalam memperoleh hikmat, atau bagaimana memiliki pengertian dari Tuhan tentang bagaimana kita bersikap dalam menjalani kehidupan ini. Kita buka Alkitab kita di Amsal pasal 4 ayat 23 sampai 27. Amsal pasal 4 ayat 23 sampai 27. Ya, kalau adik-adik sudah ketemu, kita baca bersama-sama. Amsal pasal 4 ayat 23 sampai 27. Nasihat untuk mencari hikmat. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Nah adik-adik, pembacaan kita tadi merupakan bagian Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 27 tentang memelihara pengajaran yang benar. Penting menjaga pengajaran yang benar adalah untuk menjadikan seseorang hidup dalam hikmat. Dengan hikmat, seseorang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik.
termasuk mampu menerima setiap proses permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan ini. Hikmat itu tidak tumbuh dengan sendirinya, adik-adik. Hikmat dalam diri manusia itu anugerah dari Allah. Karena itu hikmat dimiliki dalam diri seseorang bila hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup di dalam Tuhan, takut akan Tuhan, menempati posisi yang sangat sentral dalam kitab Amsal. Dengan demikian, hikmat dari Allah adalah sumber kehidupan yang menuntun orang untuk hidup benar menurut kehendak Allah. Nah, di pembacaan kita tadi pada Amsal pasal 4 ayat 23, kadang dibacain lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada apa dengan hati? Adik-adik, orang Israel kuno yang hidup berhimpitan dengan bangsa Israel memiliki pandangan bahwa hati merupakan pusat kehidupan dan moralitas. Mereka percaya bahwa hati adalah organ tubuh yang mulia. Nah, karena sangat mulia, pada waktu itu pemahamannya bahwa setelah orang meninggal, hatinya akan dibawa ke suatu tempat di mana organ tersebut akan ditimbang. Jika dalam hatinya terpancar kebaikan, maka keselamatan akan didapat. Nah, adik-adik, sikap hati yang cepat tersinggung, mudah marah, tiba-tiba nangis, minder, malu, ingin mengakhiri hidup, egois, sombong, membenci, harus kita kenali dan harus kita kuasai. Tuhan menghendaki pembaharuan di hati kita. Kita perlu menjaga dengan seksama, dengan segala kewaspadaan, agar hati kita membuahkan tindakan yang baik. Ibaratnya, hati adalah sumber mata air. Kalau sumber mata air ini kotor, adik-adik, maka air yang mengalir dari sumber mata air ini pun kotor. Nah, Tuhan Yesus mengatakan semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam hati. Adik-adik bisa buka Alkitabnya di kitab Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Kadang dibacain ya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi adik-adik, penting sekali kita untuk menjaga hati kita ini, agar apa yang keluar dari hati kita mendatangkan kebaikan. Bukan untuk diri kita juga, untuk orang lain juga. Jadi kita menjaga hati kita dengan kewaspadaan. Maka apa yang keluar dari diri kita akan mendatangkan kebaikan. Nah, kita lihat lagi di ayat 24 di situ dikatakan, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Nah, mulut serong dan bibir dolak-dalik. Kadang-kadang apa yang diucapkan atau dikatakan seseorang dapat mempengaruhi mental orang itu sendiri loh. Ya, tanpa kita sadari, kita membuat diri kita menjadi egois, tinggi hati, bisa jadi malu, minder. Jadi seringkali bagi kita apa yang diucapkan itu terdengarnya biasa aja, tapi belum tentu bagi orang lain yang mendengarkan. Justru terkadang perkataan kita dapat membuat orang lain tertekan dan menyakiti hatinya. Nah, karena itu pengamsal mengingatkan kita penting untuk membuang mulut serong agar apa yang kita katakan mendatangkan kebaikan. Bibir dolak-dalik di sini dapat dimaknai dengan perkataan yang tidak berpendirian. Perkataannya tidak bisa dipegang dan selalu berubah-ubah. Nah, kita lihat lagi di ayat 25. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Mata memandang ke depan, ini pandangan lurus ke depan bisa dimaknai sebagai hidup dengan pengharapan dan mengampuni semua yang buruk di masa lalu. Artinya kita jangan mengingat masa lalu yang bisa buat kita nggak melihat pengharapan. Kita tetap fokus saja pada masa depan.
Jangan menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Yang paling penting adik-adik, kita tidak mengulangi kesalahan yang sama yang dulu pernah kita buat. Nah, kita lihat lagi Amsal pasal 4 ayat 26 sampai 27. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Jalan yang rata, jangan menyimpang ke kanan yang ke kiri. Menempuh jalan yang rata dan tetap dapat dimaknai menempuh jalan hidup yang benar, jujur, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri sebagai tindakan yang benar, setia pada proses kehidupan. Terkadang kita ingin mendapatkan sesuatu secara instan tanpa melewati proses yang ada. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain jika hanya membuat kita menjadi iri, benci, dan akhirnya mencari jalan pintas. Adik-adik, situasi saat ini tentu membuat kita tidak seperti biasanya lagi dalam menjalani kehidupan. Banyak yang terjadi di sekitar kita akibat dampak dari pandemi virus COVID-19. Tidak saja hanya berbicara tentang penyakit secara fisik, tapi kesehatan mental juga ada di dalamnya. Banyak yang mengalami depresi akibat situasi saat ini. Ada yang kehilangan pekerjaan, ekonominya merosot, ada yang mendapat stigma negatif karena dirinya terpapar virus corona, yang membuat orang lain menjauh dirinya, bahkan tidak ada kepedulian satu dengan yang lainnya. Pembacaan kita hari ini mengingatkan dan mengajar kita supaya kita menjaga hati kita. Ketika kita mampu menjaga hati kita, maka itu akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Tuhan menghendaki memperbaharui hati, agar hati membuahkan tindakan yang baik dan positif. Ketika kita mampu menjaga hati kita, adik-adik, maka yang keluar dari diri kita adalah perkataan yang mendatangkan kebaikan juga, bukan perkataan dolak-dalik. Arah dan tujuan hidup kita jelas ke depan dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada akhirnya kita akan melakukan segala sesuatu itu berdasarkan kehendak Tuhan, bukan dengan pengertian kita sendiri, dimanapun kita ditempatkan, baik itu di tengah keluarga, masyarakat, maupun di dalam lingkungan gereja. Di tengah keluarga, adik-adik, keluarga adalah awal dari bagaimana kita mengaktualisasikan kasih Tuhan seperti yang diinginkan oleh Tuhan kepada umatnya. Jadi keluarga adalah tempat kita belajar dan menata kehidupan dengan penuh kasih Tuhan. Keluarga adalah pondasi hidup orang Kristen. Berbagi dan berkomunikasilah sesuatu hal yang positif dengan adik atau kakak kita mengenai hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita. Orang tua adalah panutan kita. Mereka telah melewati berbagai macam proses kehidupan dibanding diri kita loh. Berceritalah kepada orang tua mengenai hal-hal yang membuat kita cemas, takut, dan mengintimidasi diri kita. Jangan biarkan kita mencari pengertian diri kita sendiri. Akhirnya justru buat kita terjerumus pada ketidakbaikan. Nah, di tengah masyarakat, kita harus menjadi terang kasih Kristus. Penting sekali untuk memiliki hati yang menerima kekurangan dan kelebihan teman kita. Ya, apapun itu, fisiknya kah, atau sifatnya, atau yang lainnya. Jagalah hati dan sikap kita agar kita tidak mudah terbawa emosi dalam bergaul. Apalagi sampai melakukan hal-hal yang negatif. Jangan mudah terpancing dan tersinggung. Berbeda pendapat itu wajar. Yang penting tidak memaksakan seperti keinginan kita dan demi kepentingan diri kita sendiri. Jika kita merasa disakiti oleh sahabat atau tetangga kita, lakukanlah seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dan teladankan kepada kita. Nah, itu ada di dalam Matius pasal 5 ayat 44 sampai 45. Kadang dibacain. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, untuk di PLK Remaja di persekutuan kita, adik-adik bisa belajar dan bertumbuh bersama di dalam iman percaya kepada Tuhan.
Di sini kita bisa belajar bersama-sama untuk mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita melalui firman-Nya. Kita belajar untuk peduli dan saling mengasihi satu sama lain, saling menopang, saling mendoakan sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, di mana kita masing-masing adalah anggotanya. Jagalah perkataan kita agar tidak menyakiti teman-teman kita. Ya, dengar cerita dari teman kita, kalau ada yang curhat, ya kalau memang itu bisa membuat tenang, kenapa tidak? Kalau ada hal-hal yang tidak dapat dimengerti dan dipahami, adik-adik bisa tanyakan kepada kakak-kakak pengasuhnya. Apalagi saat ini kan sudah ada kelompok kecil di grup WhatsApp. Nah, adik-adik pakai wadah itu untuk berdiskusi, tanya apa saja, termasuk keresahan yang adik-adik alami. Gunakan waktu yang ada untuk hal-hal yang positif agar hidup kita bermanfaat, adik-adik, dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Dari Amsal pasal 4 ayat 23 sampai 27, kita mendapat inspirasi dari seorang rohaniawan yang pernah menjadi pendamping bagi pribadi-pribadi yang mengalami gangguan kejiwaan, yang bernama Joseph A. Sommer. Dia menuliskan prinsip-prinsip untuk mencapai kesehatan mental. Yang pertama, adik-adik, kita harus membutuhkan kekuatan yang lebih kuat dari kekuatan manusia. Hanya Tuhan Sang Pencipta adalah sumber kekuatan kita. Jadi serahkan kehendak dan hidup kita hanya kepada Tuhan. Yang kedua, kita mau berbuat sesuatu bagi orang lain. Tuhan menghendaki kita hidup untuk orang lain, sehingga kehidupan kita sehari-hari menjadi lebih mulia dan bahagia. Egois dan keinginan memuaskan diri sendiri menjadikan hidup manusia tidak utuh. Bisa menghilangkan kebahagiaan. Nah, yang ketiga, kita harus menerima kelebihan dan kekurangan. Jadi dengan menerima kelebihan dan kekurangan, kita bisa terhindar dari emosi-emosi negatif yang membuat kita marah, benci, rendah diri, malu, cemas, dan putus asa, baik terhadap dirinya maupun orang lain. Jadi hindari untuk memusatkan perhatian kepada kesalahan. Hindari juga untuk berharap kepada orang lain. Yang keempat, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kelima, berproses pada penyembuhan. Nah, ini membutuhkan waktu dan kesabaran. Kita harus berani untuk menerima kesalahan, puas dengan hasil yang kecil, mau melakukan apa yang seharusnya, mau menanggung hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup sehari-hari. Yang keenam, kita memohon rasa aman dari Tuhan. Kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan agar dibebaskan dari segala sesuatu yang mengganggu, sehingga tidak terlalu diganggu dengan rasa khawatir, cemas, malu, merasa tidak mampu, putus asa, dan hanya memusatkan perhatian pada kepentingan diri sendiri aja. Nah, setiap orang bisa mengalami gangguan hingga menimbulkan hilangnya kesehatan mental. Nah, hilangnya kesehatan mental ini meresahkan dan membuat kebahagiaan itu hilang, adik-adik. Karena itu kita mesti merawat mental kita agar senantiasa terjaga kesehatannya. Adik-adik, jangan lagi merasa cemas, takut, dan putus asa. Tuhan senantiasa hadir menyertai kita. Apapun situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, kasih Tuhan selalu nyata bagi kita. Kasih Allah tidak berkesudahan. Melalui firman-Nya, Ia menuntun dan memperbaharui hati kita agar mendatangkan kebaikan. Nah, hal inilah yang membuat hati, mental, dan sikap kita terus terjaga. Sama seperti yang dikatakan Amsal pasal 4 ayat 23 tadi. Jagalah hati kita dalam kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Amin. Adik-adik, ada pertanyaan untuk bahan diskusi kita di kelompok kecil. Yang pertama, pertanyaannya adalah hal apa yang membuat kita merasa takut dan cemas dalam menjalani kehidupan sehari-hari? Bagaimana kita bisa menghilangkan perasaan itu? Nah, yang kedua, adik-adik diminta berpartisipasi di channel YouTube PLK Remaja dengan memberikan komentar yang memotivasi teman-teman kita. Ini sebagai bentuk rasa kepedulian kita sebagai anggota PLK Remaja Gemisma 9.
kita akan mengakhiri pembahasan firman Tuhan hari ini. Kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau kami boleh belajar bersama untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan ini Tuhan bisa menjadi pedoman bagi hidup kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Berlimpah Sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Teman, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus karena pada saat seperti ini kita masih dapat memberikan persembahan Tuhan. Dan juga supaya persembahan yang kami berikan dapat berguna bagi gereja-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga dapat berterima kasih Tuhan karena kami masih dapat mendengarkan firman walaupun online tidak bertatap muka. Tuhan, kiranya Engkau dapat memberkati juga orang yang membawakan firman Tuhan. Dan juga kita mau berdoa supaya Engkau dapat memberkati gereja ini, Engkau dapat memberkati orang hamba-hamba-Mu di dalamnya Tuhan. Berkati juga Tuhan kakak-kakak pengasuh yang senantiasa melayani kami di ibadah online ini Tuhan. Tuhan berkati juga bangsa Indonesia Tuhan, supaya bangsa ini dapat melewati situasi ini dengan baik Tuhan, dengan lancar. Dan juga berkati juga Tuhan orang tua kami yang merawat kami, kiranya Engkau dapat memurahkan rezekinya Tuhan. Kami akan tutup doa ini dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Hanya ku temui di dalam Yesus.
kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Kita mau tutup ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Engkau telah memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami mau serahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kiranya damai sejahtera daripadamu menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, ibadah kita hari ini telah berakhir. Jangan lupa minggu depan ibadah lagi ya. Tuhan Yesus memberkati.